Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sukacita, kasih karunia-Mu yang selalu melingkupi setiap kami. Tuhan, satu kerinduan kami. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal ke-34 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya ini. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati, sahabatku di dalam kasih Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami apa yang dikatakan kemalangan itu, mengalami apa yang dikatakan patah hati, mungkin juga mengalami keremukan jiwa. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hal itu juga yang dialami oleh seorang Daud yang menjadi penulis dari kitab ini. Ketika Daud menuliskannya dan bagaimana situasi yang dialaminya ketika berada di dalam situasi itu. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, kuat di dalam Tuhan. Sebab memang akhirnya Daud mengungkapkan pengalaman imannya, apapun kemalangan itu, apapun yang mungkin membuat jiwa kita remuk, hati kita hancur, terhempas. Benar, orang percaya itu akan menemui kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Mazmur 34 ini dituliskan ketika Daud melarikan diri dari Raja Akis di Gat. Sekilas informasi, Akis itu sama dengan Abimelek, cuma bedanya Abimelek itu adalah gelar kerajaan. Ya mungkin seperti yang kita tahu, Hamengkubuwono ke-11, ke-12, keberapa begitu ya, atau Raja Sisingamangaraja kesekian gitu. Jadi Abimelek itu hampir sama dengan gelar itu, sedangkan namanya adalah Akis. Dan kisah ini juga tercatat dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-15, di mana kita melihat Daud berpura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya, nyawanya dari bahaya yang menghantamnya. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana Daud merasa perlu untuk menyatakan rasa syukurnya kepada Tuhan, mengungkapkan pujiannya atas keselamatan yang diberikan Tuhan bagi. Dan disinilah kita mendapat kekuatan bagaimana Daud itu mengajak setiap kita memuji Tuhan dan rasakanlah kebaikannya melalui pengalaman iman yang diterima oleh Daud itu sendiri. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, Mazmur ini mengajarkan bahwa burung
bahwa meskipun orang benar mungkin mengalami kemalangan, tapi satu hal yang pasti, Tuhan itu selalu dekat dengan orang benar, selalu dekat dengan mereka, mendengarkan seruan doamu dan menyelamatkan setiap orang benar itu dari segala bentuk kesulitan dalam kehidupan kita. Maka apa yang menjadi penegasan nats yang bisa kita temukan melalui nats kita pada saat ini? Hal yang pertama yang bisa kita lihat yang mau ditegaskan adalah bahwa keadilan Tuhan terhadap orang fasik dan benar. Yang kedua, Tuhan itu mendengarkan dan menyelamatkan orang-orang benar. Lalu penegasan yang ketiga, adanya keamanan, kenyamanan, dan perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang keempat, adanya konsekuensi dari kebencian terhadap orang benar. Lalu yang kelima yang mau ditegaskan adalah bahwa ada janji atau jaminan keselamatan bagi setiap pribadi yang berlindung kepada Tuhan. Dan yang keenam, tidak lain adalah yang mau ditegaskan adalah kekuatan melalui kesaksian pribadi. Artinya bagaimana kesaksian pribadi Daud, pengalaman imannya yang membebaskan dia dari segala keberadaannya adalah ada di dalam satu nama, kuatnya di dalam Yesus. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Kaitan tema yang pasti yang pertama adalah adanya kekuatan dalam kesesakan. Kekuatan di dalam Tuhan berarti kita memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan itu akan menyendengkan telinganya dengar-dengaran akan setiap doa kita. Maka milikilah kekuatan dari Tuhan dalam setiap kesesakan. Hal yang kedua, kekuatan dalam ketergantungan kepada Tuhan. Di dalam nats ini, kita melihat bagaimana gambaran perlindungan dan pembebasan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu berarti ketika kita bersandar hanya kepadanya, berlindung hanya kepadanya, dan percaya bahwa janji-janjinya nyata, terlebih janjinya menjaga kita akan selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Bahkan bukan hanya menjaga, tapi juga memberikan kebebasan, membebaskan setiap kita untuk setiap pergumulan, tantangan yang kita alami dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Adanya kekuatan dalam penerimaan kebenaran Tuhan. Kuat di dalam Tuhan itu, saudaraku, sahabat terbaikku, adalah ketika kita bisa memahami dan menerima kebenaran Tuhan. Baik itu keadilannya dan perlindungannya. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan penyelamat yang setia bagi setiap kita, maka di sanalah kita menerima, memperoleh kekuatan di dalamnya. Lalu apa yang keempat yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Adanya kekuatan melalui kesaksian pribadi. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, biarlah setiap kesaksianmu, contoh hidupmu, adalah sebagai kekuatan yang juga menjadikan setiap pribadi yang melihat, mendengar, dan mengetahuinya bahwa kuatmu hanya ada di dalam Tuhan. Penyertaannya yang selalu melekat dan keselamatan itu hanya ada di dalamnya Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang bisa menjadi refleksi bagi kita saat ini? Melalui pengalaman iman seorang Daud, kita bisa mendapatkan kekuatan sebagai refleksi. Yang pertama sekali, keadilan dan perlindungan Tuhan. Setiap kita diundang untuk hidup dengan standar percaya kepada Tuhan untuk setiap keadilan dan tindakannya dalam kehidupan kita. Sebab perlindungan Tuhan itu nyata dan melekat untuk setiap kita. Rasakanlah bahwa hidupmu akan aman, nyaman, dan kuat ketika kita selalu berlindung kepada Tuhan dalam kehidupan kita.
Hal yang kedua yang menjadi refleksi bagi setiap kita, ketergantungan pada Tuhan dalam kesulitan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, benar kita pasti dan pernah mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita, bahkan kemalangan, bahkan terpuruk dalam hidup ini. Tapi ketergantunganmu seutuhnya kepada Tuhan akan menjadi kuatmu, di mana Tuhanmu akan memberikan pembebasan, dan kekuatan yang sejati bersumber dari Tuhan itu akan melindungimu dan menjadi kuatmu di dalam hari-hari. Lalu apa yang ketiga yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Saudaraku, refleksi bagi kita yang ketiga tidak lain adalah perlindungan Tuhan itu sifatnya menyeluruh. Perlindungan Tuhan itu sempurna. Tuhan itu menjaga setiap detil dari kehidupan kita. Dan itu mengajarkan kita bahwa perlindungan Tuhan itu melekat dan tidak terbatas. Bukan hanya kepada hal-hal yang besar, bahkan hal yang terkecil pun di dalam kehidupan kita, Tuhan melindungi seperti biji matanya. Lalu apa yang keempat yang menjadi refleksi? Pahami jugalah bahwa selalu ada konsekuensi dari kejahatan atau ketidakbenaran yang kita lakukan di luar Tuhan. Ketika kita memahaminya, maka kita harus berefleksi bahwa kehidupan kita yang jahat, yang berdosa, yang tidak benar di mata Tuhan harus segera kita tinggalkan. Lalu apa yang kelima? Keselamatan itu ada untuk setiap pribadi yang berlindung kepada Tuhan. Keselamatan itu akan kita temukan. Maka jangan mencari perlindunganmu kepada kekuatan di dunia ini. Kekuatanmu hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kita. Lalu apa yang terakhir? Biarlah suka dukamu, kesulitanmu, kemalanganmu, keterpurukanmu menjadi kekuatan untuk bersaksi dalam kehidupan kita. Mungkin engkau pernah terpuruk, mungkin engkau sedang mengalaminya, terhempas. Tapi biarlah melalui hal itu pun engkau menunjukkan dari mana sumber kuatmu dan siapa yang menjadi sumber kuatmu di dalam menjalani hari-hari. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap kami mampu mengimani dan percaya bahwa kuat kami hanya ada di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.